Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, jumpa lagi dengan saya Mustafia. Di video kali ini saya akan menguraikan jawaban untuk tugas ke 10 kali ini. Nah, tugasnya yang pertama yaitu mengubah lagu Labimba dengan mengubah lagu Labimba Mama Papa Bobo dengan kata-kata yang lain ya. Oke, saya akan mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan semua, bernyanyilah bimba dengan hati gembira, bersama-sama. B-I-B-I-B-B, K-O-K-O-Koko, Ike-ika-ika-iki. Jadi bibi koko kiki. Ka-a-ka-a-ka-ka, K-U-K-U-kuku, Ye-o-ye-o-yo-yo. Jadi kakak kuku yo-yo. Ke samping bibi-bibi-bibi, koko-koko-koko, kiki-kiki-kiki, bibi koko kiki. Kakak-kakak, kuku-kuku-kuku, yo-yo-yo-yo-yo, kakak kuku yo-yo. Yeay. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu contoh 4 HKS. Contoh 4 HKS yaitu berdialog dengan 4 HKS. Nah, halo Kakak Raffi. Kakak Raffi, kita akan belajar untuk materi selanjutnya ya. Kita akan bermain sambil belajar. Nah, bermain sambil belajar. Nah, Kakak Raffi suka roti enggak? Iya Bu Guru, saya suka roti. Oh, saya suka roti. Nah, ayo kita verbalkan yuk. S-A-I-A saya, S-U-K-A suka, R-O-T-I roti. Jadi saya suka roti. Oh, Kakak Raffi suka roti. Coba Kakak Raffi ulangi lagi yang tadi Bu Guru nyanyikan. Yang saya suka roti ya. Oke Bu Guru. S-A-Y-A saya, S-U-K-A suka, R-O-T-I roti. Jadi saya suka roti. Oke. Lagi Kakak Raffi suka main bola enggak? Suka Bu Guru. Kalau bermain bola sukanya sama teman apa sendiri? Oh, sama teman. Temannya namanya siapa? Namanya Denny Bu Guru. Oh, Denny. Berarti Kakak Raffi sama Denny suka bola kaki ya? Oke, yuk kita verbalin ya. Kita bermain verbal dulu. Tadi temennya namanya siapa? Oh, Denny. Yuk. B-O-L-A bola, K-A-K-I kaki, D-E-N-I Denny. Bola kaki Denny. B-O-L-A bola, K-A-K-I kaki, D-E-N-I Denny. Jadi bola kaki Denny. Oke, coba Kakak Raffi sendiri. Oh, namanya Raffi gantian. Oke. B-O-L-A bola, K-A-K-I kaki, R-A-F-I Raffi. Jadi bola kaki Raffi. Yes, wow, seperti itu ya untuk contohnya.
Nah, untuk pertanyaannya, pertanyaan yang poin A, jelaskan mengenai kegiatan bermain baca-bacaan. Nah, untuk kegiatan bermain baca-bacaan, bermain baca-bacaan adalah suatu proses atau metode bermain sambil belajar yang dilakukan di kelas Bimba dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak yang nantinya akan berdampak pada kemampuan membaca anak akan meningkat secara bertahap. Untuk pertanyaan yang kedua, kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, kegiatannya yaitu mendengarkan verbal kata yang diulang sebanyak 3 kali melalui berdialog umum atau berdialog Bimba, bernyanyi lagu La Bimba, bercerita, mendongeng, dan bermain menggunakan media gambar. Yang ketiga, apa tujuan kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, tujuan kegiatan bermain baca-bacaan itu yaitu untuk tujuannya utamanya yaitu menumbuhkan karakter minat baca sejak usia dini. Sedangkan tujuan khususnya yaitu meningkatkan kemampuan membaca anak secara bertahap. Pertanyaan yang keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan? Nah, kegiatannya dilakukan saat kegiatan inti, saat berdialog dengan anak, saat melakukan kegiatan bercerita, berdialog dengan anak, atau saat anak sedang mengerjakan modul bergambar. Kita bisa bermain verbal kata. Saat anak sedang menggambar nih, kita bisa memperdengarkannya M-A-T-A mata, M-A-T-A mata, M-A-T-A mata, kayak gitu ya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima, mengapa kegiatan baca-bacaan menjadi kegiatan prioritas yang harus dilakukan? Itu karena kembali lagi ke tujuan utamanya yaitu untuk menumbuhkan minat baca anak sejak usia dini dengan cara bertahap. Jadi dengan kegiatan baca-bacaan menjadi prioritas itu nanti anak akan tumbuh minat bacanya sejak usia dini, sehingga anak akan bertahap itu menjadi kemampuannya itu akan tumbuh juga secara bertahap. Pertanyaan yang keenam, apa yang dievaluasi oleh motivator ketika bermain baca-bacaan? Yaitu mengevaluasi afektif setiap saat, evaluasi kognitif setiap 10 menit sekali, dan evaluasi atas kemampuan bermain baca-bacaan pada murid. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan? Nah, caranya yaitu dengan selalu mengajak anak berdialog, bercerita, dan mendengarkan motivator mendongeng, bermain, dan dengan bermain dengan gambar. Pertanyaan yang poin B itu mengenai teori jam bandul. Yang pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud teori jam bandul dan berikan contohnya. Teori jam bandul yaitu suatu metode yang digunakan oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar di kelas Bimba agar anak tidak cepat merasa bosan kalau anak berfokus pada satu kegiatan. Contohnya, setelah anak selesai bermain baca-bacaan, kita arahkan untuk mengerjakan modul matematika. Terus setelah modul matematika selesai, kita ajak anak bermain modul mewarnai. Nah, semisal anak sedang mewarnai, maka motivator mengajak motivator itu memverbalkan kata, diselingi memverbalkan kata. Jadi teori jam bandul ini di tengah. Nah, jika sudah menggunakan metode baca, maka ke kiri. Jika sudah mewarnai,
Misalkan modul matematika, maka balik lagi ke tengah. Jika sudah menggunakan metode baca ke kiri, terus misal dengan kemudian balik lagi ke tengah untuk bermain baca-bacaan lagi, kemudian ke kanan untuk menulis atau mewarnai. Jadi bervariasi seperti itu. Untuk pertanyaan yang kedua, apa tujuan penerapan jam bandul? Tujuannya yaitu untuk menciptakan fun learning bagi anak dengan cara memvariasikan metode belajar bersama anak. Pertanyaan yang ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu diterapkan saat kegiatan inti. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Nah, dalam kegiatan inti, yaitu kegiatan intinya itu bervariasi sesuai dengan jam bandul yang saya sebutkan contohnya di atas ya kan, dengan cara yang menyenangkan sehingga anak merasa kegiatan bermain sambil belajar bersama motivator itu menyenangkan. Jadi anak tidak merasa bosan dari perpindahan satu kegiatan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.